Assalamu alaika Zainal. Hukumnya napa sih Habib kurban niku? Hukume sunnah muakkadah dalam madhab Syafi'i. Sunnah muakkadah niku artinya sunnah yang tahu dilakukan oleh Nabi Muhammad. Itu kalau madhab Syafi'i. Madhab Abu Hanifah, okay, hukume kurban niku wajib. Ayo kan. Untung kita Syafi'i. Ya pula Abu Hanifah. Tak kiri panjenengan nggih. Tak mau suruh kurban. Kenapa? Karena perintah dari Allah. Sholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah Idul Adha dan sembelihlah kurban. Nah, perintah ini dianggap sama Abu Hanifah adalah kewajiban. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan tidak. Itu hanya sunnah muakkadah. Panjenengan kurban, berarti panjenengan bisa mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang mulia, hewan kurban yang boleh dikurbankan hanya 3. Onta, sapi, sama kambing. Onta enggak ada di Indonesia. Yang ada 2, sapi dan kambing. Nah, sapi itu sudah berumur 2 tahun, masuk tahun ketiga. Begitu juga kambing kacang atau kambing Jawa nggih. Ngarani kambing Jawa sudah sempurna umur 2 tahun, masuk tahun ketiga. Beda dengan kambing kibas. Syaratnya niku kambing kibas harus 1 tahun sempurna atau sudah poel. Ini sudah poel. Nah, panjenengan untuk urusan gini rewel mboten napa-napa lho. Karena saya lihat banyak orang jual kambing itu yang penting laku. Tidak memenuhi syarat gak apa-apa, yang penting awake dhewe boleh untung. Saya pernah beli dulu untuk pondok, nggih. Waktu itu kambing kacang. Terus tak bayar wisan. Waktu itu saya ingat harganya 3.400.000. Terus mau tak bayar, saya bilang, "Umur pinten niki?" "Oh, iki cocok ya kurban." "Lah iya, pira umure?" "Anu, 1,5 tahun." Tuh kan. Gak cukup. Kalau kambing kacang itu 2 tahun baru masuk tahun 3. Bahkan sama yang jual itu dibuka giginya, itu loh, wis poel. Loh, itu bukan syaratnya kambing kacang, syaratnya kambing kibas. Boleh lek poel. Akhirnya enggak saya beli. Nah, makanya banyak orang jual itu yang penting laku, hadirin. Sampean untuk urusan ini apa-apa rewel. Kenapa? Karena kalau tidak mencukupi syarat-syaratnya, itu dihitung sembelihan biasa sanis kurban. Eman toh. Sedekah tetap dihitung sedekah oleh pahala, cuman tidak sebesar seperti pahala berkurban. Apa pahala nih? Nomor 1. Orang berkurban itu nanti hewan kurbannya akan dijadikan oleh Allah kendaraan ketika Siratal Mustaqim. Kita akan melewati Siratal Mustaqim, kata Allah, wa minkum illa wariduha. Panjenengan sedanten niki pasti lewat Siratal Mustaqim. Jembatan yang menghubungkan antara padang mahsyar dengan surga. Dalam riwayatnya itu jembatan ini munggah 1000 tahun perjalanan, datar 1000 tahun perjalanan, mudun 1000 tahun perjalanan. Macam-macam keadaan orang, ada yang secepat kilat, itu para anbiya, sampai. Ada yang lari, itu tiang-tiang soleh, ada yang jalan, ada yang pelan-pelan jalannya, ada yang ngerangkak, ada yang ngesot. Ulama mengatakan itu semua tergantung cepat tidaknya kita lewat di atas Siratal Mustaqim, tergantung cepat tidaknya kita berpaling dari maksiat. Panjenengan ningali maksiat langsung noleh subhanallah astagfirullah ngoten. Oh, termasuk sing kilat niku hadirin. Lihat itu lebih ketat. Astagfirullah ngene. Tapi noleh sik baru istighfar, tutup astagfirullah, kan oleh padha wae. Noleh sik astagfirullah. Oh, termasuk yang copet. Mau disokok, astagfirullah ngoten. Yo ngene, astagfirullah, tetep lebono kantong. Sama aja. Itu ada juga selain yang sudah ngesot tadi itu ada yang naik kendaraan-kendaraan. Ada yang naik onta, di atas sirat itu. Ada yang naik kambing, ada yang naik sapi. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran,
yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Pada hari di mana kami bangkitkan, kami kumpulkan semua orang-orang yang bertakwa berkendara. Naik apa mereka? Naik hewan kurbannya. Tapi nggak bisa dilogikakan mboten saged. Ya apa, Beb? Nek sapi patungan 7 orang. Di boncengan ah, Beb. Wah, aku lemu, Beb, gak itu modelnya aku. Oh, kalau sapi gampang dapat sendiri-sendiri hadirin. Allahumma Muhammad. Kalau kambing dapat, ya kalau sapi dapat sapi sendiri-sendiri. Nah itu faedah orang kurban pertama. Kedua, dalam riwayat potongan kuku kambing, bulu, aliran darah ketika disembelih itu menjadi ampunan dosa bagi yang berkurban. Nah, ini delok disembelih, ampuni dosanya sampean. Atau kita cuma melihat tinggal bayar orang, okay? Terus kita dapat dagingnya, kita bisa makan, dosa kita diampuni. Itu kurban. Nah, itu hadirin ada ketentuannya. Kambing itu, okay, rata-rata kambing yang banyak. Kambing itu paling afdol, warnanya putih. Kalian wis, karena akan menjadi kendaraan sampean. Mentuku sepeda motor Vario, milih yang paling apik toh. Nah, ini cari kurban itu jangan yang asal-asal. Terus yang kuru, yang kudisen, jangan. Kenapa? Akan dikonsumsi sama orang-orang fakir miskin. Itu kendaraan kita nanti. Cari yang seperti apa? Afdol yang pertama yang putih. Gak ada, Beb, yang kuning. Mana warna kuning ini? Yang kuning agak coklat gitu. Gak ada baru yang coklat. Gak ada terakhir yang baru yang hitam. Jangan cari yang hitam dulu. Kenapa? Dia mengatakan karena yang putih itu liti bilahmiha. Dagingnya lebih empuk, lebih harum. Itu ada ketentuannya. Gak boleh yang kudisen, yang kena gatal-gatal. Gak boleh yang gila, liar. Gak boleh juga yang kurus kalau dagingnya belum tok. Buat apa? Kadang dijual murah itu. Oh, gak apa-apa 1 juta ini. Oh, jangan dibeli. Masih mencukupi syarat dari sisi umur, tapi ketika dikonsumsi dagingnya berbahaya. Saya jelaskan ini masih sampean gak bakal berkurban gak apa-apa, yang penting tahu. Karena gak bakalan sampean berkurban. Ayo. Oh, no. Ini rebutan kupon iya. Wassalamualaikum Muhammad. Nah, setelah itu orang yang mau berkurban, saya mau berkurban. Saya punya niat untuk mau berkurban. Terus gimana? Mulai tanggal 1 Dzulhijjah besok itu, Senin besok ini kalau jadi Senin atau Selasa sudah dilarang motong kuku dan dilarang motong rambut. Sampai kapan? Sampai hewan kurban saya disembelih. Haram habib batan makruh saja. Karena ketentuannya seperti itu. Kalau misalkan mengganggu, mungkin kayak terlalu panjang, ya gak apa-apa dipotong. Tapi afdolnya tidak. Sampai hewan disembelih, masih disembelih hari tasyrik ketiga. Gak apa-apa. Karena itu makruh kalau dipotong. Nah, setelah itu sunnah bagi yang bisa nyembelih sendiri. Coba lihat Kanjeng Nabi Sallallahu Muhammad. Di Mekah itu Kanjeng Nabi kan nyembelihnya pakai onta. Kalau kita ini kan kadang merobohkan sapi satu aja butuh 4 orang. Ini membuatkan kambing sakit, jambak sakit. Di unta ya itu berapa orang? Kanjeng Nabi ini ketika nyembelih onta. Tak usah dipegangi sahabat. Ketika Nabi sudah megang pisau, itu ontanya datang kepada Nabi, lehernya langsung nunduk, seakan-akan siap untuk disembelih. Yang ini tuh Nabi, seret, lak, yang lagi, seret, lak, subhanallah. Wassalamualaikum Muhammad. Tak usah, cuma tak sibuk. Sikile-sikile kalau nandang aja, enggak gitu. Kanjeng Nabi seret, kan leher onta kan paling bawah tuh, seret. Langsung itu kemuliaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah nyembelih sendiri, sunnah lihat panjenengan sakit. Kemudian makruh kalau bagi menyembelih sendiri untuk memperlihatkan ladingnya itu di hadapan hewan yang akan disembelih. Gak boleh, makruh. Imbe sapi ini, begini. Hari ini kon, doan aku, waduh. Gak boleh loh itu, makruh.
Terus kalau bisa sekali iris. Di situ ada namanya almari wal hulkum, aliran suplai makanan dan aliran nyawa. Sekali tok. Wis mati. Enggak bisa ditunggu aja. Yang penting 2 urat sarafnya kepotong sudah. Seret cukup. Kak, iso ya. Bel gergaji ya. Oh. Akhirnya enggak jadi apa? Jadi bangkai, enggak boleh. Satu kali set, sampai saya pernah punya teman orang Singapura. Beli 1 set pisau itu harga 30 juta. Itu kertas ini tok, set. Kertas loh, sosobek. Set. Samurai-samurai loh Pak. Set. Ini. Labine ucul set. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia pernah cerita sama saya Habib dari Singapura tuh pernah nyembelih di Bondo 1.400 kambing dalam waktu 4 hari. Pakai apa? Pakai ini. Jadi orang yang megangnya tinggal set, set, set. Sehari itu 200 kambing. Percaya. Hatinya itu tajam. Makanya makruh diperlihatkan kepada kambing. Karena kambing itu tahu hari ini hari dia dikurbankan. Kalau usah sampean sakno, mari mati entolo aku mati mangan yo opo. Wis tahun mbek aku loh. Mereka sudah tahu karena pahalanya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pertanyaan, Habib, kalau kurban untuk orang yang sudah wafat sakit apa mboten? Mboten sakit. Ya, ibu saya sudah wafat, ingin pahala kurbannya saya kirimkan. Saya kurban atas nama ibu saya. Gak bisa. Kecuali kalau di atas namakan panjenengan, tapi pahalanya untuk almarhumah. Kayak contohnya nggih, di beberapa instansi lembaga seperti SD, SMP, kadang kan patungan sapi. Itu kan 600 siswa. Kan gak mungkin dinamakan 600 siswa. Cukup dinamakan 7 orang. Tapi pahalanya itu untuk 600 siswa semuanya dapat hadirin. Kan kadang nggak mau wali murid nggak buatan boro. Dikasih siapa aja namanya. Kepala sekolah, wakil, wali kelas, enak Kak nyumbang awe dhewe. Loh, pahalanya itu dapat. Itu hanya untuk keabsahan saja. Habib, untuk kulit bagaimana? Lah, untuk kulit afdolnya begini. Kan Masjid Bulu Salam nggih. Kulitnya itu nggak boleh dijadikan upah kepada yang nyembelih, nggak boleh. Afdolnya nyembelih upahnya lain, kasih uang. Tapi kulit itu dikumpulkan, kemudian dijual sama takmir, dibelikan daging lagi, ditumane, enak wis. Ya, dikumpulkan, dijual, kan kembali uang tadi itu. Terus dibelikan daging kambing lain, dibagikan lagi kepada fakir miskin. Enak. Itu kalau kurban. Habib, tanya, misalkan kurban sekalian akikoh wis digabung ae wis. Aku durung akikoh, durung kurban. Aku pas malam Jumat tahlilan, sediakan untuk tahlilan mesisan wis. Besoke tasakuran rumah, enak wis ana karine. Itu modele iki. Gimana? Boleh. Pendapat Imam Romli boleh. Selain ulama Imam Romli mengatakan tidak boleh. Akikoh sendiri, kurban sendiri. Bedanya apa? Kalau kurban disajikan dagingnya mentah, tapi kalau akikoh disajikan matang. Kemudian dagingnya bagi 3. Pertama, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk tetangga, sepertiga untuk panjenengan. Panjenengan jangan ngambil yang enak-enak, sampil semua nih. Warga DKI jeroan, anduk, ndas, apa mau makan. Kita ngambil yang dikit tabarukan saja. Nah, ini ada pertanyaan. Bagus. Kan biasa gitu kampung niku disembelih 1, dipotong sebeberapa daging, dikasihkan ibu-ibu untuk dimasak biar dimakan sama orang-orang yang nyembelih niku. Kenapa hukumnya? Sakit napa mboten? Ini kalau langsung disembelih daging kurban tadi itu, hewan kurban tadi itu, tahu-tahu dikasihkan ibu, dimasak, kita makan, belum boleh. Caranya gimana? Disembelih, dipotong dagingnya, diberikan kepada salah satu takmir, sah dhisik.
Misal Mas Tommy. Mas Tommy sampean kan takmir nggih. Sampean berhak nggih buat sampean. Yo, ya Mas Tommy kasihkan ibu-ibu buat dimasak makan bareng. Tapi sah sudah, nyembelih sah, infaknya sah, enak. Tapi nanti Mas Tommy kasih lagi loh yo, yang sentek. Sudah habis punya dia. Itu boleh, jangan terus tahu-tahu didom, jangan. Terima dulu sampai sah, baru diberikan kepada ibu-ibu untuk masak. Paham tak teman? Paham. Tapi gak apa-apa, gak bakalan kurban sampai ini. Yang penting tahu hukumnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ala Muhammad. Nah itu kurban. Kemudian kurban afdolnya ngambil daging sedikit. Tapi kalau mau pas panjenengan pengen enak, sunai ngambil sampil. Sampil itu kan 4 ya. Yang katakan sampil 2 mek lengan tok kaki bukan. Terus sampil ngambil 1, jangan ngambil 2. Nah, karena sampil itu kesukaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wonten riwayat hadirin, Nabi nate dimasakkan sama sahabat kambing, disembelihkan kambing dimasakkan sama sahabat. Nabi mengatakan begini, nawilni dhira, sahabat aku jaluk sambile, kasih 1 makan, dahar kali kancing Nabi. Habis minta lagi Nabi, nawilni dhira, minta lagi sahabat, ya dikasih lagi. Terus ketiga kalinya minta lagi, nawilni dhira. Loh, kata sahabat Nabi, sampai kan cuma 2. Ada 3, 4 itu kakinya. Nabi mengatakan begini, oh sampean takut, coba sampean tidak tanya, langsung sampean ambil dari panci tadi itu akan keluar sampil hingga hari kiamat. Sampean takut sih. Jangan tanya, kira aku jaluk, pokoknya diambil no pasti ada itu. Weh, ku Kanjeng Nabi. Pasal ditiru, kono opo? Misal, kaiso. Tak mandi lah zaman. Pernah ini juga terjadi kepada satu orang, saya pernah ziarah seorang wali namanya Habib Muhammad Al-Jufri. Dan Gondang Legi, melebut, wali mastur. Terus beliau pernah katanya, ada orang ziarah ke situ yang cerita anak cucunya. Ada orang ziarah ke situ, kemudian bensinin habis. Ditrap, sepeda motor biyen niki, ditrap gak iso. Terus akhirnya sama Habib itu diambil no air kamar mandinya. Ambil no disiram. Terus dia, wis berangkat. Tuh, pakai air, Beb. Yo, insyaallah urip. Ditrap hidup balik. Sepeda motornya nyala. Terus di jalan ragu. Iso yo. Banyak khusus. Coba ciuman. Kali bensin. Cium mandek cium. Lu enggak banyu iki. Terus ya yang bonceng enggak percaya. Jangan-jangan dicampur yuk, gak mungkin lek banyu. Gak mungkin. Sudah dapat beberapa hari sampai seminggu habis yang namanya air tadi itu nyoba. Awalnya gue nyoba. Pakai air aqua bahkan. Dengan mandi apa namanya aqua. Coba aqua wallah. Langsung turun mesin hadirin. Betul sakit ditiru. Wassalamualaikum Muhammad. Nah begitulah hukum daripada kurban. Untuk sapi, untuk 7 orang. Okay? Pahalanya untuk 1 kampung pun boleh. Tapi keabsahan menyembelih di atas namakan 7 orang. Kambing 1 orang. Kita nggak bahas onta karena nggak ada onta di sini. Kemudian, apa boleh berkurban di luar kota Batu? Sakit. Karena ini sunnah bukan zakat. Zakat bukan zakat. Dengan asli Batu. Terus pengen zakat fitrah di Surabaya. Jangan, nggak boleh. Karena yang berhak mustahiknya di sini. Zakat panjenengan akan dinikmati orang-orang sini. Ya. Begitu juga kalau misalkan kurban boleh luar kota, boleh sini. Afdolnya sini. Kasih tetangga. Tanya, tetangga non muslim boleh nggak nerima daging kurban? Ulama mengatakan tidak boleh. Panjenengan mau ngasih, jangan daging kurban. Tuh kok ngasih ngeliyane.
belikan daging-daging kambing yang lain, kasihkan. Dia tidak bakal tanya, iki apa kurban lah. Loh, ini kambing apa ayam? Kambing, oh iya. Iya. Tapi untuk diambil dari kurban, nggak boleh. Sah, kasihan yang kurban. Nah, di hari Idul Adha itu sunnah banyak menyembelih. Nah, misal jenengan tumbas pada tumbas sapi, tak nutut. Tumbas kambing, boten nutut. Terus ulama mengatakan pendapat Abdullah bin Abbas saged nyembelih selain dari dua hewan tadi. Apa? Boleh nyembelih ayam. Dapat pahala nyembelihnya, tapi enggak dapat pahala hewan kurbannya. Titik apa? Tapi ojo di nang masjid ngisin-ngisini hadirin ini. Sing liyane gawa kambing panjenengan pitik telu beb setara dengan kambing, percuma gak iso tak melebu. Ya, boleh dapat nyembelih pahalane tok, tapi dapat seperti orang siwak. Siwak itu kalau mau afdol ada kayunya, ada gosoknya. Saya tidak dapat kayunya, beb, cukup dengan kain ini. Dapat pahala gosoknya, enggak dapat pahala siwaknya sami. Paham ya? Nah, yang terakhir setelah kurban selesai, sembelih mulai dari Idul Adha, hari tasyrik pertama 11, 12, 13 hari tasyrik ada kesunahan yang paling enak. Nopo? Sunnah makan banyak. Sing mangan sama opo. Karena itu kesunahan paling enak sama. Tapi tetap dengan daging kambing. Sampai Nabi mengharamkan hari itu untuk berpuasa. Kenapa? Nabi mengatakan ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin. Hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Wassalamualaikum Muhammad. Kesempatan sampean yo kodokan yo gak apa-apa. Oh sate wis bendino. Yang sepuh-sepuh takut kolesterol, gak apa-apa lewatan sih. Lek kumat yo tanggung pribadi ta. Insya Allah. Sampai dikatakan begini, kalau ada orang makan karena jaga perasaan kepada yang nyuguhkan, maka makan itu akan menjadi obat baginya. Man akala ta'ama akhihi liyasurrah lam yadurrah. Barang siapa yang makan makanan temannya karena jaga perasaan, akan usah masak. Terus karena nyenengkan, tidak bakal berbahaya makanan tersebut. Jangan khawatir. Kan kadang ono sing ahli poso wis disugukno sate, "Kang poso aku." Kan? Coba tahu sampean ngomong poso gak sugukno sate. Afdolnya bagaimana? Buka puasa. Kenapa? Nyenengkan orang muslim lebih afdol. Kesempatan seperti ini jarang. Kalau puasa besok bisa puasa. Ya. Kecuali kalau puasa wajib jangan. Model gak bakal puasa. Ini pokoknya tahu hukum isik ya. Mugi-mugi barokah. Ayo terakhir apa? Sunnahnya makan banyak. Kenapa dinamakan hari tasyrik? Tasyrik itu adalah hari orang-orang Mekah dulu menjemur dagingnya. Daging kan basah, hari dibumbui dijemur, jadilah dendeng atau sekarang empal. Hari jemur daging niku namine hari tasyrik. Karena orang Mekah dulu enggak punya. Cara biar enak makan ya opo cek krenyes jadi jemur. Patah sing niku sampai dikatakan hari jemur daging. Namanya hari tasyrik. Ayo minta kepada Allah mudah-mudahan sakit kurban. Tahun ini diparingi rezeki ingkang halal sakit kurban. Mudah-mudahan kurban kita diterima oleh Allah, amal ibadah kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan diberi istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terakhir saya umumkan majelis Al-Muflihin di bulan yang akan datang, bulan Juli. Insyaallah tanggal 22 Juli ya, Sabtu malam Minggu untuk tempat menyusul. Mungkin saged kawuh panjenengan istiqomah ngaji bareng bisa menjadi bekal sanggup untuk takarrub kepada Allah.